وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qal mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain. Faslun fi syuruti wujubiha. Fasal tentang masalah syarat-syarat wajibnya as-shalah. Jadi dalam masalah syarat itu ada dua. Yang pertama syartu al-wujub, syarat wajib. Yang kedua syartu as-sihah, syarat sah. Orang yang dia tidak terpenuhi syarat wajib berarti dia tidak wajib sholat. Tetapi kalau dia sholat maka dibolehkan. Ya, apakah nanti sholatnya sah atau tidak, maka dia harus terpenuhi syarat sah. Maka ini yang pertama. Disebutkan oleh mu'allif di sini wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya' al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa at-taklif. Syarat wajibnya salat ada tiga perkara. Yang pertama al-islam. Seorang yang dia tidak Islam tidak diwajibkan untuk melakukan salat dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia belum Islam. Tetapi kita katakan dalam masalah syarat wajibnya salat ini bukan berarti kalau dia kafir dia tidak diwajibkan salat. Bukan berarti kalau dia kafir dia tidak diwajibkan salat. Orang yang dia kafir ada dua kondisi. Yang pertama adalah kafir asli. Maka yang pertama kafir asli ini tidak wajib dia salat. Wujub mutalabah fid dunya. Yaitu wujub mutalabah fid dunya maksudnya adalah dia tidak kita wajibkan selama masih dia di dunia. Kenapa? Li'annaha la tasih minhu fi hal kufur. Karena orang yang dia kafir asli, dari asalnya dia asli, dia belum pernah masuk Islam, maka tidak sah dia melakukan salat. Karena apa? Karena dia termasuk laisa min ahlil qurbah, termasuk bukan orang yang dia ahli ibadah. Ya, harus dia masuk Islam dulu. Oleh karenanya orang yang bukti bahwasanya dia tidak wajib, ya, bukti bahwasanya dia tidak wajib, pahamin ya, jangan disalah pahami. Bahwasanya pertama dia tidak wajib mutalabah fid dunya. Kenapa? Karena dia tidak termasuk ahli Islam. Dia harus masuk Islam dulu. Tetapi kita katakan dia, apakah dia harus salat? Kita katakan dia bukan harus salat, tetapi dia harus masuk Islam kemudian salat. Dia harus masuk Islam kemudian dia salat. Ternyata kalau dia masuk Islam, dia diwajibkan atau tidak qadha salat yang dia tinggalkan? Kalau kafir asli tidak wajib. Ya, kalau kafir asli maka dia tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah kufur, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kafir dia tidak dibebankan untuk melakukan salat dalam kondisi belum Islam. Dalilnya seperti itu, bahwasanya dia akan diampuni kalau dia masuk Islam. Bukti bahwasanya tidak wajib. Kalau wajib pasti kita katakan bahwasanya ketika masuk Islam dia harus qadha. Kenapa? Karena tidak ada yang menggugurkan kewajibannya dengan dia masuk Islam. Dia tidak gugur dengan dia masuk Islam. Ya, karena kewajiban itu tetap berlaku, kewajiban tidak gugur ya, dengan dia tinggalkan, dengan dia masuk Islam tidak gugur. Oleh karena kita misalkan tidak sholat, apa gugur karena kita sudah keluar waktunya? Tidak gugur ya, tetap dia wajib melakukan qadha.
dan ini madhab jamaahir jumhur para ulama. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya orang kafir itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat, tapi dia wajib untuk bersyahadat kemudian melakukan sholat. Kemudian dia kalau meninggalkan sholat selama di dunia, dia tidak wajib ketika dia masih Islam mengqadhanya. Ya, tidak wajib mengqadhanya. Yang kedua, atsani an yakun kafiran murtaddan. Yang kedua ini kafir yang dia murtad. Dia muslim kemudian dia murtad. Kemudian dalam kemurtadannya dia tidak melakukan salat selama dia murtad. Maka kita katakan wajib dia melakukan salat tanpa ada khilaf. Kalau dia masuk Islam wajib dia qadha ya salat yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ya, taglizan alaihi, dalam rangka kita hukum dia, kita kerasi dia. Ya, kenapa? Karena dia ya'riful haq, mengetahui kebenaran dan meninggalkannya. Ya, orang seperti ini layak untuk dia diberikan balasan yang setimpal. Anda sudah mengetahui hak, ya, sudah mengetahui kebenaran, kemudian Anda tinggalkan, maka tidak gugur kewajiban salat hanya sekedar kita katakan dia keluar dari agama, tidak gugur, ya, sama sekali tidak gugur. Bagaimana Ustadz kalau dia misalkan disuruh untuk qadha salat yang dia tinggalkan, dia tidak mau masuk Islam, maka dalam Islam dia dipenggal. Ya. Kalau dia tidak mau kembali ke agamanya, dia dipenggal lehernya. Ya, dia dipenggal lehernya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengetahui kebenaran dan dia meninggalkannya dengan sengaja. Berbeda orang yang dia belum masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam, tidak kita penggal lehernya. Kita tidak paksa dia masuk agama Islam. Tetapi kalau dia mau tinggal di lingkungan kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, dia harus melakukan aturan mainnya Islam. Ya. Jadi itu masalah kewajiban berlaku bagi Islam. Yang kedua, kalau Islam dia wajib. Ya, Islam ini jadi dia kalau dia belum Islam dia tidak wajib. Beda kalau dia sudah Islam kemudian dia keluar dari agama, maka dia wajib tetap, tidak gugur dengan dia keluar dari Islam. Orang yang ketiduran saja tidak gugur, apalagi yang dia yang dia dengan uzur dia tidur. Tidak kita katakan berarti kalau keluar waktunya tidak perlu diqadha. Ya. Kenapa kita katakan dia tetap wajib lakukan? Karena dia karena kewajibannya tidak gugur dengan dia ketiduran. Ya, kewajiban tetap berlaku ya, sampai dia kerjakan, tidak gugur. Begitu juga puasa dan seterusnya. Apalagi yang dia tanpa uzur seperti dia murtad, ya, tanpa uzur sama sekali, yang dia bahkan termasuk menggadaikan keimanan, maka lebih layak kita suruh dia qadha. Ya. Yang kedua, al-bulugh. Syarat yang kedua adalah dia harus balik. Kalau dia belum balik, dia belum dikatakan wajib salat. Dalam masalah al-bulugh dikatakan balik kalau dia sudah melakukan terjadi salah satu dari 3 hal. Hal pertama adalah dia sudah mimpi basah bagi laki-laki dan wanita. Ya. Jadi mimpi basah bagi laki-laki dan wanita. Jadi mimpi basah itu dia bukan hanya untuk laki-laki saja, wanita pun bisa. Yang kedua, kalau khusus wanita dia haid, ya ditandai dengan haid. Ya, haid dia di usia 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari, maka dia sudah balik. Yang ketiga, kalau dia tidak ada mimpi basah, tidak juga haid bagi wanita, maka dia bistikmal 15 sana. Ya, dengan sempurnanya 15 tahun Hijriyah. Ya, 15 tahun Hijriyah. Tahdidan, yaitu pasti 15 tahun, maka dia wajib sholat karena dia sudah balik. Maka ini meskipun kita katakan dia belum mimpi basah dan dia belum pernah haid kalau wanita, kalau usia sudah 15 tahun, genap 15 tahun, ya. Maksudnya genap bukan dia baru 14 tahun jalan ke 15, ya, atau dia 14 sudah berakhir 14 tahun, sudah sempurna 14 tahun, kemudian masuk ke 15, ya. Itu bukan itu maksudnya, tapi maksudnya dia sudah genap 15 tahun. Ya, jadi dari 14 tahun kemudian 1 tahun kemudian baru dia dihitung 15. Nah, di situ dia diwajibkan sholat karena dia sudah balik.
Fasabiyul ladzi lam yablugh la tajib alaihi salat liqaul Nabi SAW. Orang yang dia belum balik tidak wajib salat karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalatha. Diangkat kewajiban untuk melakukan ibadah dalam 3 golongan, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, kemudian dari anak kecil yang dia belum mimpi basah. Yaitu maksudnya belum balik, ya. Belum balik. Kemudian yang ketiga dari orang yang gila sampai dia kembali akalnya. Tapi dalam masalah ini ada pembahasan penting, yaitu bagaimana dengan orang yang belum balik. Kita katakan dia tidak wajib, ya. Orang yang belum balik tidak wajib, tapi kita perintahkan dia salat atau tidak. Nah, dalam masalah ini perkara penting, yaitu untuk orang tua itu anak sudah diperintahkan salat sejak usia 7 tahun berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak kalian untuk melakukan salat ketika usianya sudah 7 tahun, ya. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukul mereka dalam kondisi kalau dia tidak mau melakukan salat usia mereka sudah genap 10 tahun. Itu maksudnya pukul dalam artian pukul litakdib, untuk mengajarkannya, untuk mendidiknya adab, bukan untuk mengadab dia, untuk menghukum dia dengan melampiaskan emosi kita, bukan. Tetapi untuk dalam rangka mengajarkan dia bahwasanya ini syariat Islam, kamu sudah punya perintah diperintahkan untuk melakukan salat. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka kalau sudah usia 10 tahun di tempat tidur mereka, pisahkan, ya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk yang belum balik, yaitu sabi, ya, belum balik, maka dia ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz. Mumayyiz itu adalah sifat seorang anak yang dia sudah bisa melakukan hajah untuk dirinya sendiri tanpa dibantu orang lain. Semisal dia bisa makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, buang air sendiri, ya. Dia sudah bisa melakukan hajah yang dia berkaitan dengan kebutuhan dirinya sendiri, maka dia tanpa dibantu orang lain, maka dikatakan mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, ya, kalau dia belum mumayyiz, maka kita katakan tidak wajib dia diperintahkan, ya, tidak wajib diperintahkan. Nah, bagi orang tua tidak wajib memerintahkan dia. Artinya dia misalkan sebelum mumayyiz ini dia mau main-main, dia azan tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia sholat, itu tidak berlaku dosa bagi orang tuanya, ya. Kalau dia ajak anaknya untuk sholat, itu termasuk pendidikan yang diutamakan, ya, dengan catatan dia anaknya ini tidak membencinya. Kalau anaknya diajak ke masjid kemudian anak tersebut jadi terpaksa membenci sholat, maka jangan diperintahkan seperti itu. Kenapa? Karena ibadah itu dia ada marhalahnya, ada tingkatannya, ya. Itu beban yang dia tidak ringan, ya. Orang yang dia mau melakukan ibadah itu dia harus melawan hawa nafsunya, membiasakan diri, dan anak kecil tidak fitrahnya yang seperti itu, ya. Bukan fitrah mereka yang dia harus dibebankan sesuatu yang mereka itu belum bisa menalarnya dengan baik. Mereka kondisi usia di bawah tamyiz itu, ya, di bawah 7 tahun secara umum, itu kondisi mereka mau main-main, ya, masih mau menikmati masa kecilnya, ya. Dan itu banyak kesalahan orang tua yang dia anaknya dipaksa dibangunkan, harus dia sholat, kemudian kalau tidak sholat dia dihukum atau dimarahi atau bahkan sampai dipukul, ya, dan seterusnya. Maka ini kesalahan, ya. Ini membuat anak menjadi lari dari agama, membuat dia itu terpaksa melakukan ibadah tersebut sehingga dia tidak cinta dengan ibadah tersebut nantinya, ya. Dia biarkan dia mengekspresikan masa kanak-kanaknya sebagaimana dahulu kita pun ingin agar kita itu diberi kebebasan dalam kondisi masih anak-anak. Wajar dia melakukan itu. Yang kedua, kondisi anak yang dia sudah mumayyiz, ya. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dia ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia itu sudah belum usia 7 tahun, sudah tamyiz, dia sudah bisa makan minum sendiri, pakaian sendiri, qadha hajah sendiri.
Tetapi dia belum usia 7 tahun. 7 tahun dia maksud adalah 7 tahun Hijriyah yang dia genap 7 tahun. Bukan usia 6 tahun masuk ke 7. Bukan itu maksudnya. Tapi apa? Dia genap ke 7. Ya, jadi 7 tahun. Ya, 7 tahun yaitu 12 bulan dikali 7. Ya. Itu maksudnya 7 tahun. Genap 7 tahun. Kalau dia belum 7 tahun sudah mumayyiz, maka kita katakan ya tidak wajib orang tuanya untuk memerintahkan anaknya. Ya, tidak wajib, tetapi apa? Dianjurkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya ke masjid atau sholat minimalnya tanpa di masjid. Ya, tanpa di masjid. Maka itu kalau dia belum usia 7 tahun. Kondisi ketiga dia itu sudah mumayyiz dan sudah 7 tahun. Maka orang tua wajib memerintahkan anaknya. Orang tua wajib memerintahkan. Perhatikan ini. Ya, bapak ibunya wajib memerintahkan anaknya. Meskipun anaknya itu belum wajib melaksanakan sholat. Jadi yang wajib ini berkaitan dengan perintah, ya perintah dari orang tua. Bapaknya, ibunya wajib memerintahkan. Ya. Jadi terkait perintah tersebut wajib. Dia berdasarkan riwayat Nabi SAW mengatakan bahwasanya muru auladakum, perintahkan anak kalian. Berarti yang diperintah oleh Nabi SAW ini adalah siapa? Yaitu orang tua. Ya, orang tua anak ini. Atau wali yang dia mengurus anak ini. Kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya, misalkan diserahkan kepada pamannya. Pamannya yang wajib memerintahkan. Ya. Anaknya wajib tidak sholat, tidak wajib. Ya, anaknya belum wajib. Yaitu perintah yang sifatnya disunahkan. Ya, disunahkan, bukan anaknya wajib. Tapi orang tuanya wajib. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab. Berarti kalau bapaknya tidak merintahkan anaknya atau walinya tidak merintahkan yang dirawatnya, anak yang dirawatnya, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Dia berapa kali perintahkan? Setiap waktu salat. Ya, setiap waktu salat. Ya, setiap waktu salat dia tidak salat diperintahkan. Kalau dia sudah salat tanpa diperintahkan, maka apa? Maka sudah berlaku, sudah gugur kewajiban dia. 6. Taib, kalau dia yang keempat, keadaan keempat, dia sudah 7 tahun tapi belum tamyiz, belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz. Yaitu sudah 7 tahun tapi anak ini masih semuanya orang tuanya. Semuanya harus dibantu oleh bapaknya, oleh ibunya. Ya, makan harus dimakankan, disuapi. Kalau mau tidur harus ditemani, kalau mau mandi harus dimandikan. Kalau dia mau qada hajah, mau ke WC harus diurus. Maka dia belum tamyiz. Meskipun sudah usia 7 tahun, maka kita katakan tidak wajib diperintahkan anak tersebut. Ya, tidak wajib. Ya, bukan artian jangan diperintahkan, beda ya. Tidak wajib maksudnya kalau kita mau ajak dia sholat, kita mau motivasi dia sholat, silahkan, tetapi tidak wajib kalau Anda tinggalkan itu. Ya. Dan juga jangan dimarahi anaknya. Itu pentingnya. Jadi itu 4 tingkatan. Ya. Jadi kalau dia sudah tamyiz dan usia 7 tahun baru dia wajib. Ya, tapi kalau dia usia sudah 7 tahun belum tamyiz atau sudah tamyiz tapi belum 7 tahun maka belum wajib. Ya. Jadi patokannya dia tamyiz dan sudah 7 tahun. Ya. Jadi kalau dia katakan, Ustaz, anak saya itu tamyiznya usia 8 tahun, berarti wajibnya Anda memerintahkan anak Anda untuk sholat di usia 8 tahun. Nah, jadi seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aql. Al-aql yaitu akal. Ya. Kenapa akal disyaratkan? Karena orang tidak akan dibebankan Allah Subhanahu wa taala kewajiban kalau dia tidak memiliki akal. Karena apa? Al-aqlu manat at-taklif. Karena akal itu adalah sumber seseorang diwajibkan ibadah, ya, diwajibkan beban ibadah, beban syariat kalau dia berakal. Kalau tidak wajib. Nah, maka orang yang dia tidak ada akalnya karena sebab gila atau dia pingsan atau dia minum sesuatu yang memabukkan, maka kita katakan ini ada 2 kondisi. Ya, ada 2 kondisi.
Kondisi pertama, in hasala zawal aqal min ghairi ta'addin fala tajib. Ya. Kalau dia itu hilang akalnya sebab, ya, kalau hilang akalnya sebab bukan karena dari dia, ya, bukan karena dari dia. Misalkan dia dalam kondisi perjalanan tiba-tiba pingsan, ya, tiba-tiba dia ditabrak orang, kemudian hilang akalnya, bukan sebab dia, maka kita katakan tidak ada kewajiban dalam masalah ini untuk melakukan sholat atau yang lainnya, ya, atau puasa, ya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia tidak memiliki akal seperti itu. Ya. Dalam kondisi dia beda nanti kalau apa? Kalau dia apa ini namanya masalah zakat, ya, itu nanti beda lagi. Kemudian apakah dia itu wajib qadha? Ya. Maka kita katakan sama, kalau bukan dia sebabnya la yajibu alaihi qada'uha idza afaqa. Tidak wajib dia qadha. Ya, tidak wajib dia qadha kalau dia sudah siuman, ya. Kalau dia sudah hilang gilanya itu. Tidak wajib qadha. Kalau dia mau qadha bagaimana hukumnya? Disunnahkan, ya, disunnahkan dia qadha. Nah. Kondisi kedua, kalau dia penyebabnya, ya, penyebabnya dia, maka yajibu alaihi qada'uha. Maka wajib dia mengqadhanya kalau dia sudah siuman. Contoh seperti dia minum alkohol atau yang semisal, kemudian dia gila atau dia pingsan atau dia mabuk, maka kita katakan wajib qadha, ya, tidak gugur. Kenapa? Karena Anda yang melakukan sebabnya, ya. Ar-rukhas la tunatu li'asi. Orang yang dia itu maksiat tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan. Ada syarat yang keempat tidak disebutkan di situ, ya, adalah at-tahara minal haid wan nifas. Dia harus dikatakan wajib kalau dia suci dari haid dan nifas, ya. Kami pikir kalau di matan itu tidak disebutkan karena liwuduhi, karena saking jelasnya perkaranya. Wallahu a'lam bissawab. Wala yajibu 'alal haid wan nifasa qada' as-salah bal wala yusahab. Bagaimana kalau haid dan orang yang nifas dia mau melakukan qadha salatnya? Maka kita katakan tidak sunnah, ya, tidak disunnahkan, ya, apalagi diwajibkan, tidak, ya, tidak disunnahkan apalagi diwajibkan, tidak. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nahidu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nathhur wa nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kami dahulu haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami suci, kami diperintahkan qadha puasa, tidak diperintahkan qadha salat. Ya, tidak diperintahkan qadha as-salat. Adapun kalau dia orang yang haid atau nifas ini karena tidak disunnahkan tetapi ternyata dia qadha, karena mungkin dia merasa saya tidak nyaman, saya tidak tenang, tidak salat, ya, meskipun dalam kondisi haid, dia lakukan itu. Maka dalam masalah ini wallahu ta'ala alam bissawab, itu ada pendapat, ya, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya dia dihitung, ya, dianggap, ya, dinilai maksudnya, ya, bukan dia tidak dia dianggap berdosa, ya. Kalau dia lakukan, ya, maka dia dihitung karena dia melakukannya dalam kondisi tidak haid. Sekarang tidak haid. Taib ini wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.